kita bisa ini ya, bisa melaksanakan perkuliahan ya. Saya mohon maaf mungkin di pekan lalu tidak bisa melaksanakan perkuliahan ya, karena kesehatannya agak drop ya kemarin. Ya nyaris tidur lah seharian ya, gitu. Karena efek obat ya. Jadi ya alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan perkuliahan, dan juga seperti sempat kita rencanakan, kita mau pakai istilah coba-coba tapi nggak pantas gitu ya. Kita laksanakan perkuliahan hari ini dengan berbeda ya. Hari ini mata saya tidak hanya selalu melototin monitor, tapi sesekali saya bisa lihat wajah aslinya ya, ini teman-teman. Jadi sangat bersyukur, dan juga ini bagian dari adaptasi kebiasaan baru lah untuk kita. Kita tidak bisa mengira-ngira ya, ini proses adaptasi ini akan berapa lama, lalu kita juga tidak bisa mengetahui persis apa dan bagaimana ke depan gitu ya, proses-proses perkuliahan, baik itu bukan hanya di Sistel tentu saja ya, secara umum ini juga ya bagian dari penjajahan. Kita coba hadirkan beberapa di antara teman-teman di sini. Lalu ya mungkin saya ingin sampaikan bagian dari adaptasi kebiasaan baru itu memang agak ada banyak hal-hal yang memang tidak biasa gitu ya. Saya bukan hanya di kelas ini, juga dengan saya juga ngajar juga di PSTI ya, juga di kelas yang lain. Namun kalau konteksnya dengan perkuliahan yang bauran ini, ya, ada beberapa yang jadi catatan saya gitu ya. Yang pertama mungkin bahwa kita ya hadir di sini, pastikan ya kita juga sedang dalam kondisi yang kesehatan yang prima gitu ya, juga supaya kita bisa lebih nyaman satu sama lain gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, ini yang berhubungan dengan kebiasaan gitu ya. Kadang sama seperti halnya saya juga, saya bertemu dengan rekan sejawat ya, dosen senior misalnya ya. Kalau bertemu kan, kalau tidak menyalami itu kan merasa tidak menyapa gitu ya. Kita merasa nggak afdol gitu. Nggak, tapi ya nyatanya ya kita memang harus membiasakan ini sebagai
kebiasaan baru. Jadi mungkin saya batasi ya, saya yakin tidak ada niatan dari teman-teman eh, untuk tidak melaksanakan kebiasaan sopan santunnya ya, untuk bertemu bersalaman gitu ya. Nah, tapi ya kita batasi gitu ya, semata-mata ya untuk apa? Untuk menjaga proses ini sebagai bagian dari kebiasaan baru gitu, sebagai bagian dari kebiasaan baru. Terlepas dari karena saya bukan ahli ahli di bidang kepandemian ini gitu ya, banyak mungkin orang berkomentar ya ini itu ya, mungkin saya tidak akan perlu saya kutip juga gitu ya. Lalu ya dalam rangka melakukan perkuliahan yang bersifat bauran ini juga mungkin di mata kuliah yang ada di Sistel barangkali itu juga beragam gitu ya. Ada beberapa yang mungkin merasa baru akan, bukan merasa ya, ada beberapa yang baru akan melaksanakannya di pertemuan di belakang gitu ya, ke-5, ke-6. Ada juga yang mempertimbangkan dari sisi kegiatan praktikumnya saja gitu ya. Jadi itu tentu saja sangat bergantung di masing-masing pengampu mata kuliah ya. Jadi ya tidak semua bisa diseragamkan ya. Lalu di mata kuliah ini sendiri gitu ya, di fisika terapan sekalipun sebetulnya nuansa perkuliahannya sebetulnya sangat teoritis gitu ya. Jadi teman-teman jangan berharap saya akan ngajak nyanyi-nyanyi di sini gitu ya, atau kita main game petak umpet, enggak gitu ya. Jadi karena ini mata kuliahnya adalah fisika terapan ya, dengan ya sesuai dengan kebutuhan mata kuliahnya itu sendiri gitu ya, karakteristik mata kuliahnya. Apalagi nih, tadi malam sebetulnya saya juga ada beberapa saya melakukan 2 pertemuan. Yang satu pertemuan dengan mahasiswa ya melalui Zoom juga gitu ya, terkait proses-proses konversi mata kuliah bagi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan di luar gitu ya, kegiatan baik itu magang ataupun juga studi independen. Jadi memang ini satu kebijakan baru, konsekuensi untuk lembaganya juga banyak gitu ya. Jadi ya luar biasa lah ini, kita banyak yang harus diadaptasi ya, di tune in kebijakannya itu gitu ya. Nah, di pertemuan lain juga saya melaksanakan rapat pimpinan yang salah satu diantaranya membahas ini tentang pembelajaran bauran ini ya, blended learning ini. Jadi kita sedang coba untuk evaluasi berkala ya,
kira-kira pelaksanaannya mau akan dan berlanjut seperti apa gitu ya. Tapi pada dasarnya saya apresiasi ya kedewasaan mahasiswa untuk tetap selalu mengedepankan prosedur dan protokol kesehatan yang bagus gitu ya, lalu juga kebiasaan hidup sehat mahasiswa juga ya, walaupun tadi terekam ada yang nggak mandi gitu ya, itu mungkin itu kasuistis ya itu. Maksudnya nggak mandi saat ini, pasti subuh mah sudah gitu ya, itu pasti. Kemarin maksudnya. Ya, bercanda ya. Jadi teman-teman ya kita sama-sama barangkali untuk menjaga proses dan kelangsungan ini juga untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Lalu khususnya barangkali ini kan semester 2 ya. Semester 2 jadi yang pasti ini kan memberi nuansa baru gitu. Memberi teman-teman nuansa baru yang betul-betul baru gitu ya. Kalau semester 4 sebetulnya mungkin ada 1-2 yang sudah pernah kegiatan di sini gitu ya, baik itu kegiatan kemahasiswaan ataupun apapun gitu ya, dan sudah berstatus mahasiswanya pun kan sudah cukup lama gitu ya, sudah semester yang keempat. Kalau teman-teman kan baru semester 2, mungkin kemarin di semester 1 baru menjajaki lah statusnya sebagai mahasiswa. Ya hari ini sudah bukan penjajakan lagi ya, ini sudah semester 2. Prinsipnya menurut Mas Menteri 4 semester pertama ini harus dipadatkan gitu ya. Jadi kalau semester 1 kemarin masih adaptasi, semester 2 ya udah kita nggak akan nggak ada pertimbangan adaptasi lagi. Kalau memang harus untuk tidak layak lulus ya tidak akan lulus gitu ya. Jadi teman-teman ya saya ajak untuk sama-sama kita tingkatkan daya juang kita lah. Tapi jangan gara-gara itu kemudian biarin dah saya mau SBMPTN lagi gitu ya. Itu mah ada kenyataan ya yang ada ya. Jadi orang mau ikut SBMPTN lagi ya silahkan sebetulnya. Tapi itu kan berarti teman-teman sudah sedang harus mempertimbangkan juga investasi yang sudah berlangsung ini ya. 1 tahun ini kan tidak sedikit ya. Barangkali materi secara materi bisa dihitung, tapi yang imaterialnya kan kita nggak tahu gitu ya. Waktu kita 1 tahun ini cukup ini ya. Jadi kalau memang harus akan ikut seleksi lagi, ya paling tidak informatika ITB lah gitu ya. Stay UGM gitu ya. Teknik komputer UI gitu ya. Worth it ya. Gitu. Ya saya maaf ya saya sebut-sebut merek ya gitu. Karena itu kenyataan, saya juga ya nggak bisa pungkiri ya bahwa kondisi itu
sangat mungkin ada di apa? Sangat mungkin ada di benak mahasiswa, terutama di semester 1, ya apa semester 2 semester 1 ini gitu ya. Jadi kan di tingkat 1 ini beberapa di antara teman-temannya kan sekarang sudah ada yang hilang ya. Kalau zaman kuliah luring dulu kerasa betul ya. Jadi oh ini bangkunya jadi kosong nih gitu ya. Kalau di perkuliahan daring kan kita nggak terlalu nggak terlalu notice ya. Oh iya mahasiswa anu nih jadi nggak ada gitu ya. Ternyata cuti atau apa gitu ya atau gimana. Itu sebetulnya alamiah semua juga terjadi ya di semua apa di semua ini ya, mau di ITB sekalipun itu terjadi ya. Tergantung gimana kitanya ya, baik lagi gimana kitanya. Kalau saya sering katakan bahwa ya teman-teman harus sadari betul bahwa sebetulnya modal utama teman-teman juga ada di dompetnya masing-masing gitu ya, bukan uang, tapi saya bilang KTM-nya gitu ya. Status teman-teman sebagai mahasiswa itu sebetulnya banyak yang akan bisa teman-teman kembangkan di situ gitu ya. Mau dari sisi akademik non akademik banyak yang bisa teman-teman berkembang di situ ya. Jadi saya harapkan teman-teman termasuk di antara yang memanfaatkan untuk berkembang itu. Oke, ini cerita awalnya panjang banget. Ya, pokok bahasan materi kita tadi yang saya sampaikan, nuansa mata kuliah ini teman-teman akan dapatkan ya relatif relatif apa ya? Relatif banyak merecall ya, banyak memanggil ulang beberapa pemahaman kita, baik itu di mata pelajaran fisika ataupun juga kimia ya. Kan ini masih segar-segar lah, saya pikir kemarin kan kimianya pasti jago-jago lah gitu ya. Mungkin gitu ya. Tapi selain itu juga ya teman-teman juga ada alat juga gitu ya, selain fisika dan kimia yang secara konseptual akan banyak diuji. Alat kerjanya juga harus siap. Apa alat kerjanya? Matematika. Jadi teman-teman harus perkuat juga itu. Jadi ya nggak bisa tidak ya, itu memang ketika kita memutuskan untuk berada di rumpun keilmuan teknik ini ya tidak bisa tidak kita akan bergelut dengan matematika dan matematika terus gitu ya. Oke, di sini paling tidak saya tarik menjadi 4 pokok bahasan tentang kimia atomik dan ionik, lalu molekul, makromolekul, dan generalisasi ikatan atomik gitu ya. Ya. Yang pertama
ingin saya recall, ingin saya ingatkan ulang tentang satu istilah yang mungkin buat teman-teman ini ya sudah akrab gitu ya. Nah, ini yaitu konsekuensi ketika kita sedang membicarakan membicarakan ya. Ketika kita berbicara tentang benda-benda yang berada pada orde yang sangat kecil gitu ya, dimensi yang sangat kecil, yang yaitu pada benda-benda yang dikategorikan sebagai material atom itu gitu ya. Sebagai ya saya tidak akan memulai dengan beberapa istilah yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kapan disebut atom, kapan disebut molekul, kapan disebut tapi pada dasarnya semua ketika mau lebih umum kan kita bilang aja partikel gitu ya, sebagai sebuah entitas ya, entitas yang dimensinya relatif kecil ya. Nah, untuk merepresentasi entitas tersebut kita menggunakan menggunakan istilah massa atomik, yaitu satuan massa atom ya, atau disingkat SMA gitu ya. Secara fisik satuan massa atom ini atau SMA ini dia adalah 1/12 dari massa isotop C12 gitu ya, karbon atau sama dengan 1 gram yang dibagi dengan satu bilangan 0,6022 kali 10 pangkat 24 ya. Jadi kita bayangkan ya, 1 gram itu sangat kecil, tapi dibagi dengan bilangan yang sangat besar ini ya. Jadi sampai pada orde 10 pangkat 24 ya, artinya alangkah kecil, lebih kecil lagi gitu ya, dari 1 gram itu dibagi sampai 10 pangkat 24 bilangan, yang kemudian secara empiris dia ditemukan angkanya adalah 0,6022 kali 10 pangkat 24 ini, yang biasa kita sebut dengan bilangan Avogadro gitu ya. Sehingga di sini bahwa massa atomik ini biasa dinyatakan dalam SMA atau juga biasa dinyatakan dalam gram per mol ya. Lalu yang kedua bahwa untuk menyatakan keadaan ya, menyatakan keadaan atom itu juga dikenal dengan variabel yang dinamakan nomor atom ya. Di mana nomor atom ini dia pada dasarnya menunjukkan jumlah elektron yang terdapat di dalam atom dalam keadaan netralnya. Jadi kuncinya di sini ya. Nomor atom menunjukkan
jumlah elektron yang terdapat dalam setiap atom netral. Nah, selain merepresentasikan keadaan fisik atomnya, juga kita seringkali perlu untuk mengidentifikasi, perlu untuk menyatakan sifat suatu material itu yang ternyata dipengaruhi oleh faktor utamanya adalah keadaan elektron terluar. Ya. Faktor utamanya adalah keadaan elektron terluar. Paling tidak di sini saya tuliskan dia dari keadaan elektron terluar ini dia yang akan menentukan bagaimana sifat kimiawinya, bagaimana sifat ikatan antar atomnya, bagaimana ukuran atom ya, karena posisi elektron terluarnya ada di kulit keberapa kan itu juga menentukan jari-jari atomnya kemudian gitu ya. Nah, itu dan juga sifat konduktivitas dan juga sifat optik dari material tersebut gitu ya. Nah, saya coba sekarang memastikan bahwa apa iya ya ini material ini yang banyak berpengaruh tentang dan dimanfaatkan lah sifat-sifatnya itu gitu ya di lingkungan telekomunikasi ataupun juga di konsep elektronika gitu ya. Nah, saya ingin tanya misalnya komponen elektronika resistor, bahannya dari apa? Ya. Yang di rumah ada ide? Resistor bahannya dari apa? Yang di rumah kan bisa ada kesempatan untuk googling ya. Yang di sini juga bisa ya, cuman ketahuan gitu. Kalau yang di rumah kan nggak ketahuan. Apa ya resistor? Tembaga atau atau jangan-jangan dari tanah ya? Karbon. Ada yang berhasil googling ya? Bukan. Ya. Jadi katanya resistor dari karbon. Yakin nggak ya kita bahwa resistor itu dari karbon? Ya kalau mau yakin kita itu aja ya, kita getok tuh pakai batu gitu ya. Nah, nanti pecah tuh. Oh iya betul, ternyata betul isinya karbon. Tapi sebetulnya ya juga di buku literaturnya juga kan di teman-teman aja mungkin lupa ya. Di itunya kan ketika membahas resistor biasanya suka dinyatakan kok bahwa bahan dasarnya adalah karbon. Kenapa
kenapa kita bisa mengenali resistor itu berbahan dasar karbon. Mungkin saya ingin mengingatkan tentang sebuah rumus ini nih, masih lupa. R sama dengan rho L per A. Aduh, ini fontnya yang nggak bisa yang lain. Jadi kayak I ya. Maksud saya L ya di sini. Rho sama dengan R sama dengan rho L per A. Rho itu apa? Massa jenis. Ya gitu. Ya. Ya di konteks yang lain rho betul memang massa jenis. Tapi kalau di rumus ini rho itu apa? Ya, pasti ini sudah dibahas sebelumnya. Rho ini adalah resistivitas bahan. Ya dari istilahnya saja resistivitas ya, artinya dia kemampuan untuk menahan atau menghambat arus listrik gitu ya. Itu rho ya. Lalu ada L di situ. L-nya apa? Apa ya? Ini pasti ada kok, pasti kemarin sudah dibahas pasti. L-nya adalah panjang penghantar. Lalu A-nya adalah luas permukaan atau luas penampang sorry ya. Luas penampang penghantar. Nah, dengan perumusan yang seperti ini, maka rho kalau panjang dan luas itu kan ke bentuk fisik ya. Kalau rho ini berarti dia adalah sifat gitu ya, sifat bahan. Nah, menurut Anda kira-kira untuk bahan yang dapat digunakan untuk resistor tersebut ya, tadi disebutkan karbon, rho-nya besar atau kecil? Besar atau kecil? Karena dia dimanfaatkan sebagai resistor. Dimanfaatkan sebagai resistor ya, sebagai penghambat. Sehingga rho-nya adalah besar.
Ya, jadi rho-nya harus besar. Ya. Jadi teman-teman besarnya dibandingkan apa? Dibandingkan dengan ya penghantar lah yang biasa kita pakai. Ini nih penghantar yang biasa kita pakai nih. Kabel UTP ini nih mainannya Edwin ya. Apa bahannya Edwin? Ini kabel apa? Tembaga ya. Itu mainan yang lain ya. Jangan lihat yang itu, yang ini saya namanya. Ya. Ini kabelan ya, kabel UTP lah gitu ya. Karena Edwin dari TKJ ya Edwin ya. Saya setengah ingat ya dan setengah lupa. Ya, jadi rho-nya besar ya, sehingga dia dimanfaatkan untuk apa? Untuk bahan resistor ya. Sebetulnya kalau dicari bisa ini tabelnya ada sih ya sebetulnya tabel tentang rho ini perbandingan antara berbagai bahan lalu rho-nya besi seperti apa, rho-nya emas, rho-nya tembaga. Pertanyaan berikutnya, kira-kira rho-nya tembaga terhadap emas mana yang lebih besar? Mas. Yang lebih besar mas ya. Itu. Kalau emas kan berarti orang Jawa ya. Di sini ada dari Jawa. Ya. Maksudnya bukan itu ya, tapi material emas tadi ya. Jadi ya emas memiliki resistivitas lebih kecil ya. Ya, lebih kecil karena dia mampu menghantarkan lebih baik sebetulnya dari tembaga. Kalau gitu kenapa emas tidak dipakai untuk kabel aja ya? Kira-kira kenapa? Harganya mahal. Iya, harganya mahal. Kalau emas dipakai untuk kabel ya kita nggak usah belajar, kita curi aja. Kita curi itu kabel yang ngegantung-gantung, jual ya, bikin toko emas gitu. Ya. Tapi kan itu contoh yang salah ya itu karakter yang salah ya, karakter pencuri ya. Saya tidak mengajarkan itu ya. Tapi ya kalau saking misalnya ya, tapi mungkin emas kalau memang kelimpahannya banyak ya mungkin juga tidak menjadi logam berharga juga ya. Ini karena kelimpahannya ini juga karakter-karakter lain lah yang mungkin dimiliki oleh emas sehingga dia menjadi logam berharga. Nah itu jadi material yang digunakan di resistor ternyata adalah karbon gitu ya. Artinya kalau kita lihat di nanti kita lihat di struktur di sifat karbonnya ya dia memiliki sifat kimiawi yang khas gitu ya untuk karbon seperti apa gitu ya. Nah, pertanyaan kedua ya. Nah, itu baru satu komponen elektronika ya, resistor. Sekarang komponen apa ya?
Transistor. Transistor bahannya dari apa? Transistor yang mana ya? Transistor itu yang kakinya 3 kalau digambar. Ini kan pada kerjanya kan kita selama ini di simulator ya. Transistor bahannya dari apa? Biasanya sebelum membahas transistor ada komponen yang komponen yang merupakan dasar dasar awal ininya, prinsip bahannya, yaitu dioda. Nah, dioda dan transistor ini bahannya apa? Ada yang punya ide? Kira-kira? Yang di rumah mungkin? Aluminium bukan? Aluminium. Ada yang jawab silikon. Siapa? Haifa ya? Ya, Pak. Ya. Yang benar yang mana nih? Ya. Yang benar bahannya adalah semikonduktor ya. Yang diantaranya salah satu contohnya adalah silikon. Silikon itu adalah semikonduktor murni ya. Nanti ada semikonduktor yang bisa berangkat dari alloy ya atau pencampuran ya. Dicirikan nanti pencampurannya dilihat dari susunan berkala unsur-unsur tadi. Nah, lalu dioda transistor bahannya semikonduktor. Nah, bagaimana dengan IC, gitu ya? Integrated circuit? Dia bahannya apa ya? Bahannya apa ya? Kalau kita lihat kan bahwa secara dimensi ya, kita coba perbandingkan dioda itu misalnya yang dioda biasalah, jari-jarinya mungkin setengah senti lah, 0,5, panjangnya 1 senti gitu ya. Lalu transistor, dimensinya kira-kira 0,5 kali 0,5 juga sentimeter. Lalu kita dapati IC yang dia dimensinya ya diantaranya lah yang kakinya 14 saja dimensinya mungkin 1 kali 3 cm. Oke. Gimana? Udah
ada jawaban IC bahannya apa? Semikonduktor juga ya. Nah, ini tiga-tiganya sama bahannya semikonduktor. Tapi fungsinya beda kan gitu ya. Bahkan IC ini teman-teman kan mendapatinya untuk melakukan fungsi gerbang logika misalnya ya, untuk ada IC juga untuk timer misalnya ya. Kok bisa ya gitu ya? Berarti kalau ini IC itu isinya berapa nih? Isinya cuman bisa muat 6 buah transistor kok gitu ya. Kalau dilihat kasat mata seperti ini dari dimensi ini. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah teknologi pabrikasinya. Teknologi pabrikasinya di mana IC ini sudah menggunakan teknologi yang disebut dengan thin film ya, film tipis. Ya, disebut film tipis karena memang dari sisi proses pembuatannya ya betul-betul memang setipis kayak kalau dulu kan film itu identik dengan apa? Dengan film untuk foto itu ya. Nah, memang setipis itu gitu ya. Walaupun jauh lebih tipis sebetulnya gitu. Nah, dengan yang dimainkan apa? Yang dimainkan adalah konsentrasi semikonduktornya itu ya. Sehingga ketika konsentrasinya berbeda, ketika ada polaritasnya berbeda, nanti menimbulkan fungsi-fungsi yang kita dapati lah di IC ini. Ya tentu saja kita tidak akan membahas dari sisi teknologi fabrikasinya ya. Tapi ini sebagai bagian dari penyadaran kita bahwa oh iya betul bahwa dari setiap material yang berbeda itu memberikan efek elektronika yang berbeda, bahkan juga ada efek optik yang berbeda ya. Misalnya ini yang tadi saya contohkan di depan. Tadi di kelas sebelumnya memang spontan aja saya ingat nyimpen kabel optik di sini. Nah, ini kabel fiber optik ya. Yang mungkin teman-teman sering temui di jalan ya, proyek penggalian kabel fiber optik gitu. Oh kabelnya besar, ya. Kabelnya besar. Padahal ini kabel yang ada yang jauh lebih besar dari ini. Tapi sebetulnya kabelnya bukan fisik yang besarnya ini, gitu ya. Kabelnya itu ya ini ya yang ada di dalamnya ini. Ya. Kalau kita lihat di sini, kebetulan dia speknya terdiri dari 2 cup dan 12 core ya. Jadi di sini
ada 2 cub yang warna oranye dan biru ini. Sisanya ini sekedar penguat aja, penguat bagaimana dia bisa steady ya, dia bisa steady di dalam lapisan jaket kabel ini. Gitu ya. Kenapa harus steady? Karena dia rawan. Ya kalau sekalinya keinjak lalu putus, ya seringlah gangguan mungkin kita temui gitu ya di jalur telekomunikasi kita ya. Tapi kan diharapkannya kan tidak seperti itu ya. Kita harus jaringan fisik itu ya harus steady gitu ya, harus kuat gitu ya. Nah, kabel optiknya ini ternyata bukan yang biru dan oranye kelihatan ini gitu ya. Ini baru cubnya. Kabel optiknya ada di dalam. Ini ada 12 core yang helaiannya ini atau satu urat kabelnya itu ya setebal rambut kalian gitu ya. Cuman setebal rambut kalian gitu ya. Dan dia bisa menggantikan fungsi 100 kabel ini gitu. 100 kabel tembaga ini gitu ya. Jadi jelas ya di situ bahwa material tertentu dengan fungsi dengan karakteristik optik yang khusus itu kita bisa manfaatkan untuk fungsi yang berlipat-lipat keandalannya gitu ya. Ketika berlipat-lipat keandalannya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya hari ini kita tidak terlalu khawatir lah dengan ketika saya harus Zoom meeting dengan video seperti ini ya dengan teman-teman di rumah karena backbone jaringan kita ya sudah bisa mengcover itu gitu ya. Walaupun di ujung perangkatnya ya tetap ya masih kabel tembaga ya. Tapi ini hanya sekedar ujung saja ya di ujung backbone di tengahnya itu sudah optik ya. Jadi dari yang menyambungkan dari gedung kebetulan servernya ada di gedung sebelah ke sini kita pakai optik gitu ya. Jadi baru saya kurang tahu persis ya baru ke ruangan-ruangan ini pakai pakai tembaga gitu ya. Jadi itu yang kemudian bisa kita manfaatkan itu menjadi sesuatu yang bisa diandalkan lah gitu ya dari teknologi bahan itu ya. Lalu bahannya apa sih sebetulnya kabel fiber optik ini? Bahannya ya kasarnya kan sering diistilahkan serat kaca gitu ya. Ya memang iya gitu ya. Dia kalau secara ilmiah masuknya pada kategori bahan polimer ya. Jadi dia bahan polimer. Jadi teman-teman jangan kemudian siapa tahu kita bisa bikin fiber optik dari bambu misalnya ya. Teman-teman ada sapu lidi di rumah, kita bikin kabel fiber optik gitu. Nggak bisa gitu ya. Karena secara kualifikasi materialnya dia harus memenuhi karakteristik optik yang sesuai gitu ya.
yaitu di antara fenomena fisis dan kimiawi yang kemudian kita manfaatkan, yang sumber awalnya adalah dari karakter elektron terluar atau elektron valensi yang dimiliki oleh material tersebut. Ya, kemudian dari mungkin saya tidak akan membahas sebagus guru kimianya ya, karena kita membahasnya dari sisi dari sisi kebutuhan tentang fisika materialnya itu saja gitu ya. Jadi saya nggak akan membahas ilmu kimianya yang menyeluruh. Jadi sedikit kita kutip-kutip saja ya, ini beberapa konsep umum yang mungkin teman-teman sudah didapati ya di SMA ataupun SMK sebelumnya. Nah, lalu kemudian representasi sifat atau karakter kimiawi dan fisik tadi dikenali dalam sifat yang identik satu sama lain sehingga dikelompokkan ke dalam susunan berkala unsur-unsur kimia ini ya. Ini tentu sudah tidak asing lagi lah buat teman-teman, tabel susunan berkala unsur-unsur ini ya. Bahkan dulu kan sengaja beli kan ya, sengaja beli untuk untuk pelajaran kimia itu ya. Nah, ya itu kemudian dituangkan dalam susunan berkala unsur-unsur. Nah, lalu ya saya cuplik sedikit mungkin dari apa yang ada di dalam susunan berkala unsur-unsur tadi. Misalnya tadi nomor atom ya, nomor atom hidrogen H. Di situ dituliskan adalah 1 ya. Nah, pada dasarnya itu adalah nilai yang dibulatkan dari nilai hasil ya secara eksperimennya sebesar 1,0079 SMA gitu ya. Nilai presisinya. Dan seterusnya ya untuk untuk karbon, untuk oksigen, klor, lalu besi ya. Nah, dari tabel itu juga kita dapati bahwa pada unsur-unsur yang diletakkan di sebelah kiri tabel itu memiliki karakteristik dia akan lebih mudah terionisasi atau cepat menghasilkan ion positif, sehingga diistilahkanlah kemudian namanya kation ya. Mungkin masih akrab lah di telinga teman-teman. Ini unsur-unsur yang tergolong kation tadi ya, ada di tabel sebelah kiri ya di ininya. Lalu pada unsur-unsur yang ada di sebelah kanan atas ya, itu dia cenderung untuk lebih
mudah berbagi atau menerima elektron, ya. Sehingga dia sehingga dia disebut juga dengan istilah anion, gitu ya. Karena dia mudah untuk berbagi dan menerima elektron, gitu ya. Nah, lalu ada yang khas juga di karakteristik elektron itu, ya, bahwa dia baru akan bisa lepas dari nukleusnya, dari inti atomnya pada tingkat energi tertentu, gitu ya. Nah, ini contohnya yang paling kecil, yang terendah, ya, ada pada elektron hidrogen, di mana dia bisa tereksitasi atau bisa memisahkan dari nukleus itu dengan level energi 13,6 elektron volt, ya. Nah, ini dan seterusnya untuk elektron yang berada di kulit yang kedua itu min 3,4 elektron volt, lalu yang ketiga min 1,51 elektron volt, dan seterusnya, ya. Contoh lainnya misalnya pada atom natrium, gitu ya. Natrium dia memiliki 11 elektron. Nah, karena dia ada 11 elektron, kita dulu suka menggambarkannya dengan model ini, ya. Model yang dikenalkan oleh Pak Bohr, ya, atau disebut dengan model atom Bohr. Nah, karena natrium tadi nomor atomnya 11, maka di kulit pertama dia ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, di kulit ketiga ada 1. Kan 11, ya. 2, 8, 1, ya. Nah, jadi iya. Karena dia ada di 11 elektron. Nah, 2-nya di sini, 2 lagi di sini, lalu 2, 2, ya. Karena dia 2p, maka bisa ada 3 pasang elektron, ya. Jadi ada 6 elektron di situ. Berarti 2 tambah 8, nah di sini 1. Nah, untuk untuk bisa memindahkan elektron terluar dari natrium itu, kemudian dinyatakan bahwa diperlukan energi sebesar 5,1 elektron volt, gitu ya. Dan energi itu yang kemudian disebut dengan energi ionisasi, ya. Energi yang diperlukan untuk melakukan perpindahan dari elektron terluar suatu unsur, gitu ya. Ya,
ini model yang diperkenalkan untuk menyederhanakan keadaan atom ya, yang dia pertama diperkenalkan oleh Pak Niels Bohr ini ya, yang dia menggambarkan bahwa atom itu bisa dituliskan ada inti atomnya lalu dikelilingi oleh elektron-elektron pada lintasan-lintasan yang tertentu gitu ya. Di sini lintasan yang pertama, kulit yang pertama adalah kulit, dinamailah dia kulit K, terdiri dari 2 elektron, kulit L dari 8 elektron. Ini pun juga terbagi jadi 2S dan 2P gitu ya. Jadi 2 dan 6. Dan seterusnya ya, kulit M 18 dan seterusnya. Nah ini saya merecall saja ya tentang model atom yang diperkenalkan oleh Niels Bohr ini. Nah itu mungkin kita melihat atomnya secara parsial. Lalu dari sisi ikatan atomnya, ikatan antara atomnya juga seringkali digambarkan dengan model-model strukturnya. Ya, ini saya contoh saja ya, karena sebetulnya nanti akan dibahas sendiri ya tentang struktur kristal ini. Contohnya di sini ada beberapa yang disebut dengan struktur kristal simetri triklinik itu syarat-syaratnya ini. Sudut alfa sama dengan beta, tidak sama dengan beta, beta tidak sama dengan gamma, lalu alfa tidak sama dengan gamma, lalu jarak antar atomnya yang merupakan kisi kristalnya adalah A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, dan A tidak sama dengan C. Jadi ini kotak yang tidak beraturan ya, yang dinamailah dia sebagai simetri triklinik dan seterusnya ya. Di sini ada simetri monoklinik. Nanti ini kita bahas tersendiri ya. Lalu ortorombik dan juga tetragonal. Jadi ini ya kadang tadi saya bilang nuansa bukan hanya matematika hitungannya saja, geometrinya pun juga geometrinya juga kita pakai gitu ya. Ini tentang bangun ruang ya. Teman-teman ya saya yakin udah jago-jago lah gitu ya. Jago ini. Jago apa ya? Jagoan neon ya. Ya mungkin udah ya, ini nanti kita bahas sendiri ya tentang struktur kristal. Lalu pertanyaan berikutnya bahwa bagaimana sebetulnya proses secara konseptual pembentukan material sehingga dia menjadi material yang berukuran nanometer tadi ya, atau kemudian kan populer ya dengan istilah nanomaterial ini ya.
Setidaknya kita bisa kenali dengan dalam dua fenomena. Yang pertama adalah fenomena sintesis secara top down, ya, di mana kita kenali sebagai sintesis secara fisika. Jadi sintesis secara fisik yang artinya dia suatu partikel besar itu kita pecah sampai sehingga dia berukuran pada orde nanometer. Lalu sintesis yang kedua bisa juga dengan metode bottom up, di mana dia pada dasarnya adalah sintesis yang prosesnya adalah secara kimiawi, ya. Dia melakukan reaksi kimia dengan material pereaksi sehingga menghasilkan dari material awalnya akan menghasilkan material baru yang ukurannya pada orde nanometer tadi. Lalu ya bisi keburu juhur. Lalu pada dasarnya bahwa konsep perubahan sifat material pada ukuran nano tersebut ini didasari oleh dua aspek, ya. Yang pertama adalah ukuran materialnya, kemudian yang kedua adalah luas permukaan materialnya, ya. Dan selain proses pembentukan materialnya juga ya kita sudah dikenalkan juga dengan dengan fenomena fisis ikatan atomiknya, ya, di mana ternyata bahwa ikatan atomik ini dipengaruhi oleh dua gejala fisisnya, yaitu gaya antar atomnya itu sendiri dan juga jenis ikatan kristalnya, ya. Saya membagi menjadi dua garis besar, ya. Ada yang disebut dengan ikatan primer dan juga ikatan sekunder. Ikatan primer itu yang istimewa, ya, dia karena dia merupakan ikatan kovalen, ya. Ikatan kovalen ini pengertian sederhananya sebagai ikatan yang terjadi dari pemakaian bersama sepasang elektron, ya, oleh atom untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Jadi tujuannya adalah mencapai konfigurasi gas mulia, ya. Caranya pemakaian bersama elektron, ya, sepasang elektron. Nah, itu ikatan kovalen. Nah, yang lainnya adalah ikatan sekunder yang mungkin di konsep pembahasan sebelumnya, ya, di SMA-nya mungkin juga pernah diperkenalkan tentang ikatan ionik, tentang ikatan logam, tentang ikatan van der Waals, ya, lalu tentang ikatan hidrogen, ya. Nah, misalnya di sini ikatan ionik, dia terjadi antara ion positif dan ion negatif karena perpindahan elektron sehingga menyerupai konfigurasi gas mulia, ya. Jadi kalau kita lihat kata kuncinya di sini ada konfigurasi gas mulia, artinya gas mulia itu yang berada di tabel periodik sebelah kanan
yaitu adalah keadaan steady yang diharapkan dari sebuah ikatan elektron itu. Ya. Ya, selebihnya mengenai ikatan logam, ikatan van der Waals, ikatan hidrogen ya teman-teman silakan cari sendiri ya untuk untuk kegiatan mandirinya ya. Jadi nanti kita bisa share di perkuliahan berikutnya. Temuan teman-teman itu, oh ternyata ikatan logam itu ini, ternyata van der Waals itu ini, gitu ya. Itu coba silakan dicari ya. Oke, itu saja sampai di situ. Silakan ada yang mau ditanyakan atau perlu kita diskusikan? Ya, seperti saya bilang di awal ya bahwa memang nuansanya ini sangat teoritis ya. Akan banyak merecall beberapa konsep materi yang mungkin teman-teman sudah pernah ketahui atau pernah dapatkan di SMA di mata pelajaran kimia ataupun fisika sebelumnya. Hanya kok kenapa ini harus kenapa pengetahuan tentang fisika material ini menjadi penting? Ini mungkin untuk juga membantu teman-teman membantu menguatkan pemahaman pemahaman dasar ke teknikannya gitu ya. Misalnya kan besok lusa juga kan teman-teman akan menulis lah tentang membuat karya tulis ilmiah. Misalnya tentang rangkaian elektronika lah sesuatu ya. Misalnya tadi saya contohkan ada pada IC gitu ya. IC itu dia berbahan semikonduktor, lalu menggunakan teknologi film tipis ya, thin film yang memungkinkan ada rekayasa konsentrasi semikonduktor tipe N, tipe P dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di jurnal-jurnal ilmiah kita akan dapati penyajian sampai ke situ gitu ya. Jadi ini ya harus menjadi pola-pola karya tulis ilmiah yang seperti itu yang memang harus dilatih gitu ya. Tidak hanya fokus ke fenomena walaupun fenomena intinya tentang rangkaian elektronikanya tadi gitu ya. Fenomena intinya tentang jaringan fiber optiknya, fenomena intinya tentang jaringan fisik lain gitu ya, yang tembaga atau wireless gitu ya. Kalau wireless berarti yang dibahas di teknologi antenanya gitu ya. Jadi harapannya sebetulnya seperti itu ya. Jadi kita positioning mata kuliah ini ya dari struktur kurikulum itu adanya di situ. Jadi ada beberapa mungkin di perguruan tinggi lain itu menempatkan yang disebut dengan fisika terapan itu adalah bagian praktik ya, bagian praktikum dari fisika dasarnya ya. Itu tentu saja itu juga
bagian dari tergantung dari kebutuhan kurikulumnya memang gitu ya. Tidak bisa disamaratakan tentang tentang kebutuhan dalam materi perkuliahan fisika terapan ya, yang ininya ya sangat luas gitu ya. Itu yang sehingga dibawa agak-agak teoritis ya. Jam-jam segini kan kritis ya ini. Jam-jam segini kan kritis. Dibawa teoritis itu ya lumayan lah gitu ya. Nggak tahu mudengnya berapa menit. Lalu ada hang-hangnya nggak tahu berapa menit nih masing-masing. Ya, tapi saya yakin lah ini karena kita sekedar merecall ya beberapa konsep utama di fisika kimia ya. Ini untuk materi-materi awal ini tidak terlalu sulit lah sebagai bagian dari adaptasi awal gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya bisa cukupkan lah perkuliahan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Alhamdulillah. Jadi saya bisa cukupkan teman-teman semuanya ya. Kita memang dalam kondisi yang tidak biasa ya, jadi banyak hal-hal yang mungkin kita tidak terlalu kenyamanannya harus teman-teman buat sendiri. Jadi ya ini bagian dari kondisi yang ada saat inilah ya. Kita sadari betul. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ya, Edwin, kenapa? Kalau untuk minggu depan kita ada bullying dan jaringan atau gimana? Ya, prinsipnya sih sebetulnya buat saya yang pertama teman-teman sehat ya, lalu saya sehat, baru bisa gitu. Kalau menurut saya kalau adanya 8 orang mau 10 orang nggak apa-apa gitu ya, yang bisa hadirnya cuman itu. Kadang-kadang juga kan ada ada kondisi hujan besar gitu ya, kan kita nggak usah memaksakan mau hadirnya 5 orang ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ini jangan sampai wah ini kelas ini nih nggak pro nih gitu. Enggak ya, saya nggak punya pandangan sampai ke situ. Tapi prinsip utamanya itu aja, teman-teman sehat, saya sehat, kita lakukan bauran seperti ini. Jaringannya juga sehat gitu ya. Karena tadi pagi jaringan tidak sehat. Saya beberapa kali putus koneksinya gitu. Jadi yang kasihan kan yang di rumah gitu ya. Tapi alhamdulillah mungkin di kelas ini hari ini jaringan mendukung gitu ya, bagus ya. Jadi ya alhamdulillah. Ini padahal ada yang nggak mandi ya, tapi ya syukurlah ya, walaupun nggak mandi tapi jaringan baik-baik saja gitu. Gitu ya mungkin ya Edwin ya. Jadi saya tidak akan memastikan minggu depan ya luring atau bauran ya, atau kita full daring. Atau kadang-kadang ada juga kondisi wah saya harus ada rapat yang nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Nah itu
Mungkin saya ganti video atau gimana gitu ya. Ini saya nggak bisa apa ya, kita kondisional saja ya. Nanti kita apa pertimbangkan di H-1 gitu ya. Kadang-kadang mungkin pagi-pagi ya. Kalau pagi-pagi tiba-tiba hujan besar ya, teman-teman tidak memungkinkan ke kampus ya, nggak usah gitu ya, nggak usah memaksakan kita. Kalau saya sih relatif hampir setiap hari memang aktivitas ada ke kampus ya. Ini karena berbagai kebutuhan penanganan administratif yang tidak bisa dikerjakan secara WFH gitu ya. Jadi ya saya relatif akan sering WFO-nya gitu ya. Walaupun sekali dua kali ya saya WFH juga gitu ya. Tapi kalau untuk ini ya hampir tiap hari lah, insya Allah. Mudah-mudahan ya, tapi juga tadi ya syaratnya teman-teman sehat, saya sehat, kita lakukan gitu ya ininya. Walaupun ya ini mata kuliah saya bilang juga sangat teoritis, itu saya tidak mungkin membawa ini membawa mata kuliahnya ke praktikum-praktikum yang tidak ya agak sulit gitu ya. Dia mau dipraktikumkan apanya gitu. Jadi sebetulnya mau full daring sekalipun mata kuliah ini bisa gitu ya. Jadi tapi bagian dari tadi ya, bagian dari adaptasi, bagian dari pembiasaan yang baru buat kita, juga bagian dari coba-coba juga lah gitu. Coba-coba lah ini. Ya gitu ya mungkin ya. Amin, insya Allah. Ya teman-teman juga kan jadi berkesempatan untuk mengenali kampusnya lebih dekat gitu ya. Wah ada. Oh yang di sana itu saya nggak tahu. Saya nggak ke WC situ sih. Ya, ya memang fasilitas di kampus ini ya masih begini gitu ya. Termasuk pemeliharaannya sebetulnya yang agak repot itu ya. Kalau sebelumnya ya pemeliharaan itu ya juga berkaitan dengan sumber daya pegawainya. Di sini nggak terlalu banyak sebetulnya. Kalau di Bandung itu relatif banyak dan relatif rajin. Kalau di sini relatif sedikit dan saya tidak mau lanjutkan ya. Nah, itu kalian ya yang menyimpulkan, saya tidak. Jadi ya tapi semua sama-sama aja ya. Kita pada dasarnya juga tidak ini ya, saya harapkan sebetulnya mahasiswa juga jadi bagian dari unsur yang ikut memelihara kampus ini dengan baik. Apalagi di 2 tahun belakangan ini kan betul-betul ditinggalkan ya, kosong gitu. Ini hanya 1-2 orang dosen, karyawan gitu ya, itu bergiliran, kadang karyawan juga kadang 50% gitu ya yang hadir ke kampusnya. Dan ya yang seluas ini harus disapu gitu tiap pagi kan ya teman-teman ya, dengan pohon-pohon yang banyak juga gitu, banyak banget gitu di sepanjang ini. Jadi ya kita masih penataan, semua masih
ya tidak bisa semudah membalikan tangan lah tadi. Fasilitas-fasilitas itu bisa memberi yang penting sebetulnya modal utama teman-teman ada di dompetnya lah masing-masing gitu ya. Bukan uangnya tapi maksudnya tadi ya status teman-teman sebagai mahasiswa tadi. Oke, terima kasih ya semua ya. Selamat makan siang dan istirahat. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya.